Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di Kapel STTI Yogyakarta, Jumat 19 Juni 2020. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak.
Na 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 na.
Ya, salam jumpa untuk kita semua, saudara-saudara sekalian, teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya sungguh bersyukur bisa bertatap lewat kaca, lewat tidak langsung dengan kita semua, dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membagikan satu berkat berupa firman Tuhan yang nanti saya akan ambil dari seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tidak kekurangan apapun, walaupun mungkin ada satu dua hal yang menghalangi hidup kita pada saat ini, tapi di dalam panggilan kita saya harap kita terus teguh dan kita terus menjalankan apa yang menjadi panggilan kita. Nah, pada kesempatan kali ini judul khotbah yang saya berikan adalah Panggilan Mulia yang Menguatkan. Ya, jadi tokoh yang saya ambil untuk kita belajar darinya adalah bernama Rasul Paulus, ya. Tidak asing lagi siapa itu Rasul Paulus untuk kita semua. Kita semua sudah tahu bagaimana perjalanannya, bagaimana pertobatannya, bagaimana sepak terjangnya di dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi bagi Kristus, ya. Tapi pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sebetulnya Paulus menghadapi tekanan, Paulus menghadapi kelelahan-kelelahan yang dialami oleh dia, dan kemudian apa yang membuatnya kembali menjadi kuat untuk terus berjalan ke depan. Nah, ayat yang saya ambil ini hanya satu ayat saja, ya, tapi nanti akan saya coba mengajak kita bersama-sama melihat konteks yang agak lebih luas daripada ayat ini. Kita akan baca, mari kita lihat ayatnya di layar. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah kutipan perkataan Yesus kepada Paulus, ya, sewaktu dia berada di dalam penjara, sewaktu dia sedang ditahan, begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu. Saya akan ajak kita bersama-sama melihat, ya, konteks daripada kata-kata daripada Yesus ini yang ditujukan kepada Paulus. Konteks agak saya perlebar ke belakang dari ayat 21, ya. Kita lihat dari ayat 21, pasal 21 ayat 15, pasal 21 ayat 15. Pasal 21 ayat 15 itu Paulus sedang berada di Yerusalem, ya. Paulus sedang berada di Yerusalem bertemu dengan saudara-saudara di situ. Kemudian kisah pasal 21 ayat 27, Paulus dihajar massa. Ya. Massa memprovokasi orang-orang Yahudi, memprovokasi satu sama yang lain. Kemudian mereka melihat Paulus, mereka geram seperti itu, dan kemudian mereka menghakimi dia secara massa, begitu. Entah kenapa, yang jelas memang pada saat itu orang-orang Kristen itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dan Paulus sebagai orang yang membelot dari yang tadinya adalah garis keras dari Yahudi, kemudian dia menjadi garis keras daripada Kristen, dan itu betul-betul membuat geram banyak sekali orang Yahudi, ya. Kemudian kita lihat kisah pasal 21 ayat 5 sampai kisah pasal 22. Jadi satu teks yang cukup panjang. Paulus diamankan oleh prajurit Romawi, ya. Dalam artian Paulus diamankan di sini, kalau misalnya kita membaca keseluruhan teks, Paulus diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian tadinya kan Paulus lagi dikeroyok massa seperti itu, kemudian prajurit datang menangkap dia, mengamankan dia, kemudian dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian karena massa itu begitu marahnya, akhirnya dia diamankan, dia ditahan oleh prajurit Romawi, begitu. Nah, kemudian kisah pasal 23 ayat 1 sampai 10, setelah Paulus ditahan oleh prajurit Romawi, Paulus disidang oleh mahkamah agama Yahudi. Jadi yang tadi mengamankan Paulus adalah prajurit Romawi, ya, yang sifatnya itu state atau kenegaraan. Di sini mereka memberikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk memberikan pertanyaan untuk menyidang Paulus, sehingga sebetulnya mereka pengen tahu Paulus ini salah apa sih tadi sampai dia dikeroyok oleh massa, begitu.
Lalu Paulus dibawa oleh sidang Mahkamah Agama Yahudi. Kemudian karena tidak mendapatkan satu kecacatan dari Paulus ini yang melawan hukum negara begitu ya kan. Hukum agama itu tidak terlalu diperhitungkan oleh negara Romawi waktu itu ya. Jadi tidak mendapatkan satu kesalahan apapun. Paulus akhirnya ditahan kembali oleh mereka. Ya, oleh prajurit Romawi tadi. Kemudian Kisah pasal 23 ayat 11 kita lihat ya. Inilah yang tadi ya, dari Paulus dikeroyok, kemudian Paulus ditahan, kemudian Paulus sempat menyampaikan pendapatnya dia, menyampaikan kata-katanya dia kepada massa, kemudian karena massa geram ditahan lagi, dimasukkan ke dalam tahanan. Pasal 23 ayat 11 kita lihat, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kisah 23 ayat 11. Ya, sebagaimana engkau telah bersaksi dengan berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, tadi di Yerusalem dia sudah melakukan kesaksiannya, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk coba membayangkan penjara atau ruang tahanan pada zaman itu ya. Itu waktu itu jelas belum ada listrik ya, PLN mungkin belum didirikan pada waktu itu sehingga belum terang ya. Penjara-penjara waktu itu belum dapat terang, kemudian makanan juga mungkin seadanya, kemudian ya segala macam kondisi seadanya lah di situ, dan pasti sangat gelap, sangat bau, dan di bawah tekanan orang-orang Yahudi. Kemudian mungkin saja ada tekanan-tekanan dari para penjaga-penjaga di situ. Kemudian ketika muncul kata-kata ini, kuatkanlah hatimu, Tuhan sendiri datang kepadanya dan dia berkata, kuatkanlah hatimu. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya makna kata ini, makna penghiburan daripada Yesus kepada Paulus ini sejatinya itu bagaimana ya. Berikutnya kita lihat ya. Jadi di satu malam Yesus datang kepada Paulus dan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu Paulus. Ya. Kalau kita kira-kira Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berharap apa ketika Tuhan datang kepada kita di dalam situasi yang seperti itu, situasi yang tidak menentu seperti itu, situasi yang begitu gelap dalam kehidupan kita, yang mungkin kita kelelahan di dalamnya, yang mungkin kita sangat tertekan di dalamnya. Ketika Tuhan datang kepada kita, apa yang kita harapkan? Yang terjadi pada Paulus kita lihat berikutnya ya. Tuhan sudah datang kepada dia dan disuruh kuatkan hati. Tapi berikutnya, Kisah 23 ayat 12 sampai 22, kalau kita baca dengan seksama ada plot ya. Jadi 40 orang Yahudi itu datang kepada para mahkamah agama yang tadi. Kemudian mereka berkata, mereka menyusun plot, oke, nanti kalian panggil lagi, memohon kepada kepala prajurit itu, panggil lagi supaya nanti di tengah jalan kami intervensi, kami habisi Paulus itu. Begitu. Jadi saking mereka bencinya, mereka mau menghabisi Paulus di tengah jalan. Begitu. Nah, tapi ya kenyataannya memang tidak terjadi ya pada saat itu ya. Karena ada informasi yang bocor, ada seorang anak masih keluarga dengan Paulus melaporkan itu kepada Paulus dan diteruskan lagi laporannya kepada kepala penjara, dan akhirnya Paulus dievakuasi ke Kaisarea. Kisah 23 ayat 23 sampai 35. Karena ada rencana untuk membunuh Paulus, plot untuk membunuh Paulus itu, dia dievakuasi langsung ke Kaisarea, ditemani oleh ratusan orang, ditemani juga oleh puluhan penunggang kuda. Ya. Jadi kata-kata Yesus yang tadi kuatkanlah hatimu itu tidak serta-merta menghentikan tekanan yang dihadapi Paulus. Ya, kata-kata Yesus bahwa kamu akan bersaksi di Roma sebagaimana kamu sudah bersaksi di Yerusalem, itu tidak serta-merta menghentikan segala macam tekanan yang dihadapi oleh Paulus. Kita lihat berikutnya. Kisah pasal 24, setelah Paulus dievakuasi ke Kaisarea, Paulus disidang oleh Gubernur Felix. Ya, gubernur ini adalah orang yang diutus oleh kaisar untuk menjaga satu daerah jajahan. Ya, umpamanya waktu zaman dulu ya, kita kenal yang namanya pemerintahan Hindia Belanda. Negara kita pada saat itu
berada di bawah kekaisaran Belanda. Kemudian Belanda di sana, pemerintah di sana mengutus seorang gubernur ke sini supaya pemerintah yang dijalankan adalah pemerintahan Belanda yang afiliasinya ke sana. Nah, begitulah. Ini kurang lebih posisinya sama seperti Pontius Pilatus lah. Begitu. Tapi dia tempatnya di Kaisarea, Gubernur Felix. Pada saat di Kaisarea, Paulus disidang oleh Gubernur Felix. Kemudian sampai di situ 2 tahun kemudian, ya, ketika Paulus disidang oleh Gubernur Felix, Felix nampaknya tertarik dengan kata-kata Paulus, ya. Jadi bercakap, bukan cuma disidang, tapi dia juga dipanggil beberapa kali untuk bercakap-cakap, untuk bercerita, untuk berbagi ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dan dia nampaknya tertarik, tapi sepertinya Felix ini mau duit dari Paulus, begitu. Ya, tapi karena Paulus nggak punya apa-apa, ya dia dikurung di situ selama 2 tahun. Padahal tadi kuatkanlah hatimu. Tapi kok disuruh nunggu selama 2 tahun di dalam penjara? Ya. 2 tahun kemudian Felixnya selesai masa jabatannya, diganti oleh seorang yang namanya Festus. Jadi ini ada pilkada atau pilkades atau apapun, kemudian Felixnya petahananya kalah, Festusnya muncul jadi gubernur baru. Diutus oleh kaisar untuk menjadi gubernur di daerah Kaisarea. Nah, sama Festus juga kemudian dia datang, dia lihat, ini tahanan apa? Oke, tahanan dari Felix sebelumnya. Oke, coba dihadapkan, disidang lagi dia. Persidangan demi persidangan, satu titik demi satu titik, orang demi orang datang menyidang Paulus, tidak selesai-selesai kasusnya dia. 2 tahun kemudian dia disidang lagi oleh Festus, tidak selesai juga. Kita lihat kisah 25 ayat 13 sampai kisah 26 ayat 32. Ini teksnya panjang sekali. Disidang lagi oleh Raja Herodes Agripa. Ya, ini masih dalam satu dinasti Herodes, ya. Dari Herodes yang pertama muncul itu di dalam Alkitab adalah Herodes yang saat Yesus lahir. Kemudian berikutnya Herodes yang muncul ada Herodes yang sempat menyidang Yesus juga, dan ini Herodes Agripa. Menyidang Paulus. Tidak selesai ternyata. Kita lihat. Kembali lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Kembali lagi pertanyaan, ketika kita mendengar kata kuatkanlah hatimu, anggaplah kita saat ini sedang berada di dalam penjara. Penjara yang betul-betul penjara, ya. Penjara waktu itu kita mungkin compang-camping, mungkin luka-luka, mungkin kita kelaparan atau apapun. Ketika Tuhan datang kepada kita, entah dengan audio visual seperti itu misalnya, ya, betul-betul menampakkan diri, memperdengarkan suaranya. Di penjara mungkin 2x2 yang sedang menahan kita pada saat itu. Dan ketika dia bilang, kuatkanlah hatimu, harapan kita apa? Kira-kira, kalau saya bayangkan diri saya ketika saya di situ, kuatkanlah hatimu. Oke, Tuhan datang, dia mau nolong saya keluar dari tempat ini segera Tuhan. Aku sudah tidak kuat. Apa yang dialami oleh Paulus? Kita lihat, ya, sebentar kuatkanlah hatimu, sebentar lagi selesai kamu boleh pensiun, liburan dan sebagainya. Sebentar lagi kamu boleh selesai menjalankan tugasmu, nanti orang lain lagi lah punya giliran gitu. Kamu udah selesai lah istirahat. Apakah seperti itu? Tidak. Kuatkanlah hatimu. Apakah Tuhan mengatakan pergilah ke Roma? Aku telah menyediakan rumah, mobil, dan fasilitas. Mungkin istri yang cantik, mungkin keluarga yang bahagia, kamu bisa bangun di sana. Apakah Tuhan mengatakan seperti itu? Kita lihat penganiayaan terhadap dia dihakimi massa, kemudian dia ditahan, kemudian suatu malam Yesus menampakkan diri dan mengatakan kuatkanlah hatimu. Apa yang terjadi? Dia tidak berhenti daripada tekanan. Pergilah ke Roma, aku telah menyediakan rumah, mobil, fasilitas-fasilitas. Tuhan tidak berkata demikian. Kuatkanlah hatimu. Aku akan menjebol penjara ini, lalu kamu bisa kabur. Mungkin itu yang kita harapkan. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Mungkin Tuhan bisa melakukan itu kepada orang-orang tertentu.
Mungkin Tuhan bisa melakukan itu kepada Paulus. Ini pun terjadi ya. Penjara itu kemudian somehow dijebol, kemudian Yohanes dan Petrus pada waktu itu mereka bisa punya kesempatan untuk melarikan diri walaupun mereka tidak lakukan. Tapi tidak terjadi pada Paulus. Paulus tetap berada di penjara itu bertahun-tahun. Kuatkanlah hatimu, pergilah ke Roma. Oke, bersaksi di sana. Ini uang tiket disediakan. Ini bekal disediakan. Ini persiapan dan sebagainya. Atau mungkin setelah ini nanti kamu bebas, kamu mungkin akan dibebaskan sebentar, kamu pergi kepada seseorang, di situ orang itu akan menyediakan kamu ini, uang dan sebagainya, bekal makanan, pergi ke Roma jadi saksiku. Apakah Tuhan mengatakan demikian? Tidak. Semuanya serba abstrak. Paulus disuruh pergi ke Roma jadi saksi. Pergi ke Roma bersaksi seperti kamu bersaksi di Yerusalem. Semua serba abstrak. Kapan? Abstrak. Bagaimana caranya? Abstrak sekali, tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian pakai apa ke sana? Tidak tahu. Tuhan tidak mengatakan apapun. Abstrak. Satu-satunya yang konkret adalah panggilannya. Pada saat Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu, bersaksilah di Roma sebagaimana engkau telah bersaksi di Yerusalem. Yang Tuhan perkatakan secara konkret adalah panggilannya. Kamu adalah saksiku, bersaksi di Roma. Bersaksilah di Roma sebagaimana kamu sudah bersaksi di Yerusalem. Yang lain-lain abstrak sekali. Tapi yang betul-betul konkret adalah Tuhan meneguhkan panggilannya. Begitu. Hasilnya kita lihat ya. Hasilnya. Kisah 25 ayat 11. Paulus mengatakan pada saat Paulus di salah satu persidangan dengan Festus pada waktu itu, aku naik banding kepada Kaisar. Ya. Jadi Paulus sedang disidang, mau ditawarkan mau kembali ke Yerusalem, enggak. Aku naik banding kepada Kaisar karena dia punya hak sebagai warga negara Kekaisaran Romawi, dia naik banding kepada Kaisar. Dia putar otak sendiri untuk pergi ke Roma. Ya. Dia putar otak sendiri, dia cari jalan keluar dengan begitu cerdiknya. Dia punya hak untuk disidang oleh Kaisar dan Kaisar itu adanya di Roma. Dan dia naik banding kepada Kaisar, dia dapat tumpangan gratis dong. Walaupun pergi ke sana sebagai tahanan. Ya. Tapi segala keabstrakan yang disampaikan oleh Tuhan pada saat dia menampakkan diri kepada Paulus, pada saat dia datang kepada Paulus dan mengatakan kuatkanlah hatimu, itu tidak serta-merta membuat Paulus menjadi down. Cukup Tuhan menampakkan atau datang kepada dia dan mengatakan kuatkanlah hatimu dan menegaskan kembali panggilannya, Paulus langsung kembali menjadi kuat. Begitu. Dan kita lihat kisah 27 ya. Dia setelah naik banding kepada Kaisar, Festus waktu itu meng-ACC permintaan dia, lalu dia berlayar ke Roma sebagai tahanan. Ya. Dan kita tahu kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita baca di dalam kisah pasal 27 keseluruhan, pelayaran itu apakah pelayaran yang fancy, yang bergengsi, naik kapal apa dia di situ? Apakah dia datang berlayar itu sebagai orang yang pesiar? Enggak. Dia datang sebagai tahanan, dia berlayar sebagai tahanan seadanya semuanya, dan di tengah laut terombang-ambingkan. Laut, gelombang begitu dahsyat, badai begitu keras seperti itu, menghantamkan perahu atau kapal yang dinaiki oleh Paulus, dan akhirnya kapalnya terkandas. Ya, ini pelayaran yang luar biasa. Lalu terdampar di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kuatkanlah hatimu, kamu akan pergi ke Roma menjadi saksiku. Apakah begitu lancar perjalanan Paulus setelah itu? Tidak sama sekali. Ya. Inilah yang dialami oleh Paulus. Dia berusaha pergi ke sana sendiri. Dan hasilnya yang terakhir adalah Kisah 28 ayat 11, Paulus tiba di Roma. Dan kalau kita baca selanjutnya sampai ayat yang terakhir,
Di situ dia betul-betul menjalankan tugas panggilannya yang diberikan oleh Tuhan, menjadi saksi. Dia mengajar banyak orang, dia menyewa, mengontrak sebuah rumah, kemudian dia mengajar banyak orang di situ menjadi saksi bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali dalam pelayanan kita sehari-hari, seringkali tekanan demi tekanan, kelelahan demi kelelahan itu kita hadapi. Seringkali kita mau keluar, seringkali kita mau berhenti, dan seringkali ketika kita berdoa, kita berharap, Tuhan, saya sudah lelah Tuhan. Tuhan, saya mau berhenti. Tuhan, saya mau Engkau keluarkan saya dari sini. Tuhan, saya mau supaya ini selesai, saya cukuplah, sudahlah, saya sudah terlalu banyak melakukan. Dan mungkin sekarang ini saya berhenti. Yang Tuhan lakukan kepada Paulus itu tidak seperti itu. Yang Tuhan lakukan kepada Paulus adalah ketika dia datang kepada Paulus, dia tidak menjanjikan apa-apa, dia hanya menghiburnya dan menguatkan kembali panggilan Paulus. Seringkali bahkan di dalam pelayanan kita mungkin, sesuatu tindakan yang kita lakukan, yang melayani orang-orang, ketika tindakan itu kita lakukan, justru kita dipersalahkan. Justru kita dihina, kita difitnah oleh karena apa yang coba kita layani kepada mereka. Paulus tidak kurang daripada itu. Dia melakukan pelayanannya, dia melakukan kesaksiannya, oleh karena kesaksiannya itu dia dianiaya bahkan terombang-ambing. Apakah Tuhan mengizinkan Paulus berhenti? Tidak. Tuhan menguatkan panggilannya. Tuhan menghibur dia dan Tuhan menguatkan panggilannya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun pelayanan kita, mungkin sebagai mahasiswa, kita saat ini mengalami fase-fase yang jenuh ya. Apalagi di dalam tekanan-tekanan, apalagi dalam situasi seperti ini, kita bosan kuliah online. Bapak Ibu dosen juga sangat bosan untuk menyiapkan materi online ya. Apalagi mungkin harus kerja beberapa kali. Tapi kita ingat lagi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Dia, untuk melayani jemaatnya. Dan kita sekarang pada saat ini sedang dipersiapkan di tempat ini. Ketika kita mengalami kelelahan, Tuhan datang kepada kita dan Dia mengatakan, kuatkanlah hatimu. Kamu adalah saksiku, jadilah sebagaimana yang aku panggil kamu. Ketika kita mengalami kelelahan di dalam pekerjaan pelayanan kita, mungkin pada saat, ya mungkin sekarang tidak weekend ya, tapi ketika kita weekend, kita malas sekali ke tempat weekend. Atau mungkin ketika kita dari tempat weekend, kita malas sekali pulang ke Jogja, ke kampus, ke asrama. Oleh karena apa? Oleh karena teman-teman kita itu tidak beres di mata kita. Mungkin juga ada rekan-rekan kerja kita yang pada saat ini sedang menekan kita dengan begitu hebat, memfitnah kita dengan begitu hebat, dengan alasan apapun itu. Tapi pada saat ini, dengan segala kelelahan yang kita sedang alami, Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Tuhan bisa melakukan hal itu. Tuhan bisa menyetop kita dan memberikan kita segala macam fasilitas yang kita impikan. Tapi apakah itu adalah kualitas hamba Tuhan yang sejati? Di sini Tuhan membuktikan bahwa Paulus adalah hambanya yang sejati dengan dia mengatakan, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang mengalami kelelahan, tekanan yang begitu hebat, kuatkanlah hati kita. Ingatlah panggilan kita, lakukanlah terus panggilan kita. Demikian Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.